Kita sampai, kita drop semua barangnya, udah selesai, taruh-taruh. Gue balik nih kan tempat gue. Terus udah beberes dong, bersih-bersih. Pas gue mandi, tiba-tiba yang di lengan gue ini keluar tulisan. Tulisannya itu hi, nyambung gitu loh. Bener-bener H, terus bener-bener kayak H gini, terus I. Halo guys, balik lagi bersama kita Semi ST di sini bersama saya Glenn dan Thompson. siap menghibur Anda sampai merinding di dinding. Kali ini Oh, kita akan membawakan 3 buah cerita yang seram-seram untuk kalian. Dan ini ada cerita-cerita pendek horor gitu guys. Jadi ya yang ringan-ringan dulu lah biar kalian nggak terlalu tegang lah. Oke, kita dapat cerita ini dari sosial media Facebook dan di sebuah grup yang bernama Cerita Horor dari Kisah Nyata dan Fiksi. Dan yang pertama dari Zulfikar Lukman Hakim. Yes, dan kali ini kita mulai dengan kisah nyata. Di sini nggak ada judulnya guys. Kalian dengerin aja deh ya. Jadi si Zulfikar ini adalah seorang teknisi CCTV guys. Dia ini yang masang-masangin CCTV ke tempat-tempat gitulah ya. Kebetulan waktu itu dia ditugaskan untuk memasang CCTV di sebuah gudang retail di daerah Bekasi. Dan waktu itu tuh katanya udah deadline. Dan kabelnya itu sudah ditarik dari server ke lokasi itu. Tinggal menghubungkan kabelnya atau krimping itu ke kamera gitu guys. Singkat cerita, si temannya itu udah krimping ke kamera itu. Tapi nggak ada tampilan apapun di kamera itu. Kayak Di preview, monitornya, previewnya itu nggak ada gitu. Tapi kan infrarednya nyala. Padahal setelah dicek semua alatnya baik-baik aja semua ya, udah berjalan normal. Tapi ya anehnya nggak ada preview. Sampai akhirnya jam 10 malam itu masih nggak ada view-nya juga. Akhirnya si Zulfikar ini dia turun tangan langsung ke lapangan bersama temannya satu. Pas lagi masang-masang itu, dia kan naik tangga tuh. Begitu lagi naik tangga, temennya tiba-tiba nyeletuk nih. Bang, kayak ada yang duduk di belakang sana. Jadi si Zulfikar ini, dia ngeliat ke belakang tuh gara-gara disuruh ngeliat ke belakang kan sama si temennya kan. Hut gitu. Terus dia ngeliat ada orang yang kayak duduk silang gitu, tau gak sih guys? Kayak cewek lagi duduk silang gitu. Sert gitu, tapi kakinya sambil kayak uncang-uncang gitu loh. Suk gitu. Tapi kan ketutupan tuh. Gelap-gelap. Gelap lah ya, gelap. Nggak kelihatan. Cahayanya itu cuma sampai kelihatan kakinya doang gitu. Badannya nggak kelihatan sampai kepala. Mereka pun langsung buru-buru buat nyelesain pekerjaannya mereka tuh. Karena udah nggak tenang kan, udah risih. Jadi cepet-cepet dicek apa. Terus akhirnya mereka pulang buat istirahat. Dan keesokan paginya waktu dicek di monitor, ternyata view-nya udah ada di spot yang semalam gelap itu. Ternyata menurut laporan dari si petugas server, kamera yang spesifik yang satu itu setiap jam 5 atau sebelum maghrib sampai jam 7 itu view-nya mendadak hilang. Kemudian muncul lagi setelah jam 7 malam. Berarti pas maghrib itu udah nggak ada view ya? Iya. Dari situ. Jadi karena si Mas Zulfikar ini penasaran, dia cek tuh DVR kameranya. Pas dia cek settingannya tuh ya normal-normal aja gitu. Nggak ada nggak settingan timer untuk mematikan kamera itu nggak ada guys. Sampai akhirnya sistem itu di reset factory oleh si Mas Zulfikar. Tapi tetap aja hasilnya sama juga. Nah, Mas Zulfikar ini menyampaikan kalau masih banyak lagi sebenarnya kejadian-kejadian aneh saat masang CCTV. Salah satunya itu ada temennya yang waktu lagi masang itu ngeliat kuntilanak merah di plafon ruangan yang suhunya itu minus 20 derajat. Bayangin guys. Nah itu tuh adalah ruangan penyimpanan daging. Aneh dong, nggak mungkin ada orang tiba-tiba bisa ada berdiam diri di situ nongkrong di plafonnya lagi. Gila sih. Padahal setiap sebelum melakukan tugasnya atau bekerja itu mereka selalu awali dengan berdoa. Tapi tetap aja masih melihat hal-hal yang mistis itu. Oke guys, dan kali ini ada cerita kedua. Dan ini dialami oleh kita berdua. Ini bener guys yang ini. Yang ini beneran, ini nyata loh ya. Jadi gua ini kan udah menikah guys, udah married gua. Gua punya salah satu apartemen di Jakarta Selatan lah bisa dibilang. Tempat pertama kali gua tinggal bersama istri gua sampai gua memiliki anak di situ. Dan setelah istri gua ngelahirin, kan ada ari-arinya tuh yang mesti disimpan dong ya. Ari-ari dari anak gua kan. Gua taruh tuh di apartemen itu. Setelah beberapa bulan gua tinggal di situ, gua merasa kayak wah ini apartemen kurang besar untuk anak gua yang selagi bertumbuh. Gua akhirnya memutuskan untuk pindah dari apartemen itu
ke apartemen yang lebih besar. Gue udah pindah pokoknya gue tinggal itu apartemen selama 2 tahun guys. Jadi gue tinggal beserta ari-arinya juga di situ gitu. Setelah 2 tahun gue pindah lagi tuh guys ke tempat yang lebih jauh. Dan kali ini gue membutuhkan bantuan Tom untuk mengangkat-angkat barang-barang dari situ. Kayak kita mindahin barang lah ya. Kita Iya. packing. Kita packing, kita bawa kabinet, kita bawa apapun lah yang dari situ kita bawa gitu. Nah, pada suatu saat si Tom mengangkat sebuah lukisan dan lu yang sendiri lanjutin ceritanya. Ya, sampai akhirnya gue bawa nih sebuah lukisan bersama kotak-kotak yang lain nih. Jadi tuh lukisannya kan agak gede, terus kotaknya tuh agak kecil, jadi bawanya tuh agak kayak gini loh, agak meluk gini buat meganginnya. Nah, bagian lengan gue ini terbeset sama pinggiran dari lukisan itu karena dia terbuat dari kayu gitu loh. Kayak serbuk-serbuk kayu tapi tajam-tajam gitu Iya, ya. karena sisinya kan tajam-tajam gitu. Yes. Awalnya cuma beset biasa doang ya. Oke lah. Terus akhirnya kita pulang ke tempatnya si Glenn. Kita sampai, kita drop semua barangnya, udah selesai, taruh-taruh. Gue balik nih kan tempat gue. Terus udah beberes dong, bersih-bersih. Pas gue mandi, tiba-tiba yang di lengan gue ini keluar tulisan. Tulisannya itu hi, nyambung gitu loh. Bener-bener H, terus bener-bener kayak H gini, terus I yang tulisan huruf sambung dan ada titiknya di atas gini. Padahal awalnya cuma gosek biasa doang. Pas mandi tiba-tiba muncul itu. Aneh banget lah pokoknya. Terus gue inisiatif, akhirnya gue mau nunjukin kan ke si Glenn sama istrinya itu. Pas gue mau nunjukin, udah hilang. Wah, itu dalam waktu singkat banget ya waktu Singkat itu ya. banget. Jadi gue berencana nyeritain itu kan besokannya. Karena hari itu kan ya udah istirahat kan, udah capek. Besokannya gue mau ceritain ke si Glenn nih. Pas gue tunjukin, tulisannya udah tinggal 1 garis doang udah nggak ada lagi. Wah, padahal awalnya tuh utuh ya. Hai gitu. Hai, bener-bener tulisan hai. Gue sampai kayak, wah, gue nggak pernah nih ngalamin yang gini-gini sebelumnya nih. Gila, serem banget sih guys. Baru kali ini gue. Nah, itu feeling kita itu tuh kayak lu tau lah kalau ari-ari itu kan kayak kembaran dari anak-anak kita kan. Lu pernah nggak sih nyimpen ari-ari anak lu gitu, terus orang tua lu bilang lu simpen itu jangan sampai dipisahkan dari anak lu gitu katanya. Dan menurut mereka itu adalah kembaran dari anak lu. Makanya kita pikirnya ke arah sana ya. Mungkin dia kesel kita tinggalin gitu. Dia kesel kita tinggalin bertahun-tahun di sana. Jadi akhirnya saya dan Tom kembali lagi ke sana untuk mengambil ari-ari itu dibawa ke tempatku sekarang ini. Atau mungkin dia juga kayak apa ya? Udah lama nggak ketemu nih gitu. Iya. Kayak dulu kan sering kesini gitu. Sering di sini main-main, kok udah nggak ada gitu. Nyapa dia. Di satu sisi sedih sih ya kalau mikirin itu benar terjadi ya. Karena dia kesepian gue tinggal selama beberapa tahun gitu. Wah, gila, merinding banget sih guys. Iya, itu sih ya, baru kali itu gue merinding kayak gila nih, gue nggak pernah loh ada kejadian-kejadian yang ke arah sana gitu sih. Iya. Ya semoga kita semua diberkati ya dengan melakukan kebaikan aja. Semoga tetap aman lah semuanya ya. Ya. And why I got like what you want, What you do, what you saying. Oke guys, cerita yang ketiga. Kita punya cerita dari Zesi Agustin. Jadi waktu itu ceritanya dia lagi punya acara di Gedung Sate. Dia pergi bareng temennya nih berdua. Sekitar jam 8 malam gitu, dia pun berfoto selfie nih. Dia lagi foto sendiri ceritanya. Temennya lagi nggak ada. Waktu dia foto sendiri, pas dia lihat, kok tiba-tiba belakangnya ada satu wanita berambut panjang. Dia nggak tahu tuh siapa tuh. Padahal tadi awalnya cuma sendiri. Nah, karena merinding dengan kejadian itu, dia pun akhirnya meninggalkan tempat itu tuh. Padahal suasananya di situ tuh lagi rame. Harusnya nggak masalah dong, tapi ya karena dia merinding udah dia cabut aja. Terus akhirnya dia pulang tuh sekitar jam 10 malam. Dan jam 11 malamnya dia sampai tuh di jembatan Gede Bage. Nah, anehnya nih guys ya. Pas dia jalan di jembatan Gede Bage itu, tiba-tiba dia jalannya pelan. Padahal dia ngegasnya tuh ngebut banget loh katanya. Ya, dia ceritanya lagi bawa motor nih ya. Lagi bawa motor Terus bersama temennya. berat banget kayaknya nih. Iya. Terus tiba-tiba pelan gitu. Sampai akhirnya dia berhenti. Tek gitu. Loh, padahal dikira mungkin mogok kali ya. Tapi pas dicek ke bagian tempat kunci starter, kuncinya nggak ada guys. Nggak mungkin dong pas dia di jalan tiba-tiba jatuh di tengah jalan, kan nggak mungkin. Iya, kan kalau kunci itu kan teknologinya kalau misalkan udah di on, dia bakal hidup kelok terus di situ kan, nggak Ya. bisa cabut kecuali lu puter lagi ke off-nya gitu. Yes, betul. Dan itu untung di jembatan itu dalam keadaan sepi guys. Kalau misalnya itu rame ya,
mungkin dia udah tertabrak motor di belakangnya itu. Bisa kecelakaan. Bisa kecelakaan, terus dia tertabrak, dan dia bilang juga motornya juga baru beli. Masa baru beli udah kehilangan kunci katanya. Iya, dia sama temennya pun kebingungan kan, saling bertanya-tanya kok bisa begini. Akhirnya mereka memutuskan untuk nyari aja di tengah jalan, tapi sambil buru-buru gitu karena takut dibegal, udah malam kan. Tengah lagi nyari itu masih belum ketemu. Tiba-tiba ada seorang pemuda nih yang datang. Dia nanyain, "Neng, kenapa? Ada yang bisa saya bantu?" Terus mbaknya ini ngejelasin lah kalau kunci motornya ini hilang dan motornya itu mati gitu. Akhirnya si pemuda ini ya udah ngebantu si mbak ini buat nyari kunci motor yang hilang. Akhirnya guys, sampai jam 1 malam, kunci itu pun belum ketemu sama sekali oleh mereka bertiga. Karena mungkin kasihan ya, jadi si mas ini yang ketemu ini, dia menawarkan untuk step aja gitu. Jadi step itu kayak dirangkul ya, dari motor ke motor gitu. Didorong pakai kaki. Didorong gitu pakai sambil kaki, sambil jalan. Kalian pasti sering lihat lah di jalan. Terus si cewek ini bilang, "Mas, nggak kejauhan ya mas, rumah saya di sini gitu, sedangkan masnya di sini gitu kan." Terus masnya tetap aja kayak, "Ya udah saya antre aja deh Neng." Begitu sampai di rumah, si Mbak Zesi ini pun sempat dimarahin sama orang tuanya guys, karena kemalaman kan. Tapi dia akhirnya menjelaskan kalau kunci motornya itu mendadak hilang dan motornya mati. Nah dari situ orang tuanya mengerti. Untung aja kunci cadangan dari motor ini tuh masih ada, jadi masih bisa dipakai. Dan orang tuanya juga ngingetin buat, yaudah mending jangan lewatin jembatan itu lagi deh. Kemudian waktu dia ceritain ke temennya juga ada yang bilang kalau memang di jembatan itu tuh ada makhluk goibnya guys. Jadi yaudah semenjak saat itu dia nggak pernah mau ngelewatin jembatan itu lagi. Wah, serem sekali ya. Emang kalau di jembatan-jembatan gitu-gitu kadang emang suka ada ya. Suka Ada aja loh ada. ceritanya. Ya mungkin itu kayak tempat mereka nongkrong kali ya, makhluk-makhluk goib itu ya. Karena Bisa jadi. sakral banget ya, kalau nggak pohon, pokoknya tempat-tempat negatif gitu lah ya, yang Iya. beraura negatif lah menurut aku sih. Atau bisa jadi jembatan itu tuh juga pas ngebangunnya ngalangin atau apa ya, maksudnya mengganggu tempat tinggalnya mereka gitu kan. Mungkin Jadi ya. ya mereka di situ. Ya kalau dikonotasikan juga kan jembatan itu kayak lu jembatan dari Menghubungkan. penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib kan. Kok jadi ke arah Kok ke sana? situ? Ya namanya juga jembatan. Kayak jembatan Asgard ya, hubungan dunia manusia sama dewa. Iya, penghubungan manusia dengan, kalau ini dengan manusia dengan makhluk goib. Kalian mau ke sana? Cobain jembatannya. Oke, itu dia tadi 3 cerita dari kisah nyata yang berhasil kita kumpulkan dan kita bawain buat kalian. Dan yang nomor 2 itu adalah spontan dari kita guys, karena kita juga baru keinget cerita itu hari ini gitu. Iya, kejadian udah lumayan lama ya. Lama kayaknya udah setahun lalu deh. Iya, tahun lalu bener-bener Tahun lalu. Pas lagi pindah-pindahan dia. Di situ kita bener-bener merinding banget sih guys. Iya, bahkan kita nanya ke dinding gitu. Merinding Apakah juga kamu merinding? dindingnya. Wah, ternyata merinding juga. Ya, siapa sih yang nyangka gitu kan, tiba-tiba yang luka biasa berubah menjadi tulisan hai gitu. Mending i-nya nggak ada titiknya ya. Ini udah HI, I-nya ada titik gitu kan, udah jelas-jelas itu kayak tulisan kan. Dan I-nya huruf nyambung lagi. Kalau misalkan Iya. kayak cuman garis set gini kita, enggak lah, cuman perasaan gue doang gitu kan paling. Iya. Ini huruf sambung gitu. Wah, parah sih. Gila nggak habis pikir gua. Itu serius, itu pengalaman supernatural yang bisa dibilang ya mind blowing buat kita sih. Iya. Biarpun kita juga pernah mengalami hal yang lain juga ya, tapi Iya. nggak separah ini guys. Kita udah pernah lah ngelihat maksudnya yang kejadian yang lain-lain gitu. Tapi untuk ini bisa terjadi sama kita tuh kayak What? Oke guys, sampai situ dulu. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Dan apa juga Tom? komen pendapat kalian tentang video kayak gini. Apakah kalian suka atau enggak? Jangan lupa tombol lonceng juga loh ya. Itu membantu kita untuk lebih bersemangat membuat konten-konten seperti ini. Gitu aja guys, sampai jumpa di video Selanjutnya. bye.